Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yusuf dengan stambuk E2812038 kelas AGT1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit terpadu atau disingkat PHPT. Nah, table of contents kita yang pertama itu yaitu definisi, yang kedua prinsip, yang ketiga contoh tanaman, dan yang keempat komponen penerapan pengendalian. Nah, kita lanjut ke definisi. Definisi dari pengendalian hama terpadu dan pengendalian penyakit terpadu. Yang pertama, pengendalian hama terpadu adalah konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan utuh, mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Sedangkan pengendalian penyakit terpadu merupakan upaya pengendalian populasi organisme pengganggu tumbuhan atau tanaman dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, secara keseluruhan, pengendalian hama dan penyakit terpadu merupakan suatu usaha untuk mengontrol populasi hama dan organisme penyebab penyakit pada tanaman. Kegiatan pengendalian merupakan kegiatan yang esensial dalam budidaya tanaman karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman. Nah, ada beberapa prinsip pengendalian hama dan penyakit terpadu. Ada 4. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Hal ini merupakan dasar dari pencapaian hasil produksi yang tinggi. Nah, yang kedua, pelestarian dan pendayagunaan peran musuh alami. Di sini yang dimaksud bekerjanya musuh alami mampu menekan jumlah populasi hama. Yang ketiga, pemantauan lahan secara rutin. Karena populasi hama dan musuh alaminya akan selalu berubah mengikuti keadaan agroekosistem. Yang keempat, petani sebagai manajer lahan, berarti keberhasilan dari pengelolaan lahan berada di tangan petani dengan keputusan yang tepat. Nah, contoh tanaman untuk pengendalian hama dan penyakit terpadu adalah padi. Nah, karakteristik tanaman yang khususnya padi pada umumnya merupakan tanaman semusim dengan 4 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif cepat, fase vegetatif lambat, reproduktif, dan pemasakan. Nah, hama utama terdapat 5 spesies penggerek batang padi, yaitu penggerek kuning, penggerek putih, penggerek bergaris, penggerek berkepala hitam, dan penggerek merah jambu. Nah, rekomendasi pengendalian ada beberapa cara, yaitu penyemprotan fungisida tepat anjuran. Yang kedua, penggunaan nematoda entomopatogen. Yang ketiga, penanaman bibit unggul. Dan yang keempat, tanam serempak dan penggunaan perangkap lampu atau light trap. Nah, komponen apa sajakah yang menjadi penerapan pengendalian? Yang pertama, pengendalian secara fisik, yaitu upaya mengubah atau memanfaatkan faktor lingkungan sehingga dapat menurunkan populasi hama atau penyakit. Nah, yang kedua, pengendalian secara mekanik, yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia atau petani itu sendiri. Yang ketiga, pengendalian kultur teknik, yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem bercocok tanam. Yang keempat, pengendalian dengan varietas yang tahan, berarti mengurangi populasi serangan dan tingkat kerusakan tanaman. Yang kelima, pengendalian secara hayati, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami atau agensi hayati. Yang terakhir, pengendalian dengan peraturan, regulasi atau karantina, yaitu pencegahan penyebaran hama penyakit melalui perpindahan dan penularan organisme pengganggu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.